Ternak ayam kampung. Meskipun terdengar sepele, sederhana, dan semua orang bisa, tetapi sebenarnya banyak hal-hal penting yang patut untuk dipelajari jika kita ingin sukses untuk ternak ayam kampung, baik itu skala kecil maupun skala yang lebih besar. Beberapa waktu lalu saya sudah membahas mengenai bagaimana caranya supaya ayam kampung bisa bertelur maksimal, jumlahnya bisa banyak. Kemudian sudah kita bahas juga mengenai bagaimana caranya agar induk ayam bisa cepat bertelur. Dan hari ini masih tentang telur juga. Kita akan membahas mengenai permasalahan, yaitu kenapa induk ayam atau indukan bisa bertelur 2 hari sekali. 2 hari sekali ya, bukan 2 kali sehari, tetapi 2 hari 1 kali, 2 hari sekali. Jadi bertelurnya ada jeda, hari ini bertelur, kemudian besok tidak, kemudian bertelur, kemudian tidak. Nah, seperti itu. Nah, ini tentu saja menjadi permasalahan yang harus kita pecahkan. Karena apa? Karena jelas merugikan. Apabila telur itu akan ditetaskan dengan jeda seperti itu, sehari bertelur, sehari tidak, maka tingkat kegagalannya untuk menetas ya itu lebih tinggi jika dibandingkan dengan telur yang secara berurutan. Jadi dibandingkan dengan indukan yang bertelur secara berurutan setiap hari, itu kemungkinan gagalnya itu lebih tinggi lagi. Nah, maka dari itu kita harus pertama mencari penyebabnya karena apa, kemudian baru kita atasi agar hal tersebut tidak terjadi pada indukan ayam yang kita miliki. Tujuannya apa? Sudah jelas, tujuannya agar kita bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal. Nah, kejadian ayam yang bertelur berjeda seperti ini bisa terjadi pada indukan yang sudah dewasa, sudah tua, indukan yang sedang produktif, maupun indukan yang baru belajar bertelur atau masih darah. Nah, itu bisa terjadi. Dari yang saya alami, memang ketiga umur atau usia indukan ini juga bisa saja terjadi seperti itu. Saya pernah mendapati indukan ayam yang sudah cukup tua bertelurnya seperti itu, 1 hari bertelur, 1 hari tidak. Kemudian saya juga pernah mendapati indukan yang produktif, yang masih produktifnya bertelurnya juga seperti itu. Dan pernah juga mengalami yang masih darah, yang masih belajar bertelur, juga bertelurnya acak seperti itu. Nah, ini perlu diingat, perlu diketahui seperti ini ya. Jadi kemungkinannya itu bisa indukan yang muda, tua, atau yang masih produktif sekalipun bisa terjadi seperti ini. Nah, permasalahannya apa? Penyebab terjadinya seperti ini apa? Yang pertama adalah mengenai pakan. Nah, dari berbagai kejadian yang saya alami, yang pernah saya alami, dan saya menyimpulkan pakan ini ternyata sangat berpengaruh pada saat pembentukan telur pada indukan. Nah, saya pernah memberi pakan dengan jagung ya, yang bagus jagung campur dedak. Nah, itu tidak pernah terjadi telur berjeda. Jadi indukan bertelur itu tidak pernah berjeda selama saya kasih pemberian pakan seperti itu. Kemudian saya juga karena keterbatasan modal pada suatu waktu, saya hanya memberi pakan dengan dedak saja dengan campuran sisa nasi dari rumah. Nah, itu saja. Dan ternyata
jumlah telur yang dihasilkan juga menurun. Jumlah telurnya lebih sedikit, kemudian terjadi proses bertelur yang berjeda. 1 hari bertelur, 1 hari tidak. Dan itu saya amati dari waktu ke waktu memang itu sangat berpengaruh. Jadi untuk menghindari ayam bertelur 2 hari sekali atau berjeda berselang, maka solusi yang pertama yang harus dilakukan adalah memastikan pakan indukan itu harus benar-benar yang mengandung gizi sesuai dengan kebutuhan ayam yang sedang bertelur. Kalau tidak mau susah gimananya menyiapkannya, kita bisa membeli pakan jadi, pakan pabrikan yang untuk ayam petelur. Nah, itu paling bagus yang pakan pabrikan seperti itu. Nah, kalau tidak dengan pakan pabrikan seperti itu, alternatifnya yaitu dengan menggunakan jagung. Jagung itu sangat bagus untuk pakan indukan yang sedang bertelur. Bisa dicampur dengan dedak, bisa dicampur dengan yang lain. Nah, umumnya kalau misalnya kita mau melihat pada peternakan tradisional, orang-orang biasanya hanya memberi makan kepada ayam-ayam yang dipelihara dengan jagung. Nah, itu saja sudah cukup dan telurnya akan bagus dan banyak juga. Nah, itu dari sisi pakan. Jadi hal pertama penyebab ayam bertelur seperti itu adalah dari sisi kekurangan gizi untuk pembentukan telur. Jadi pakannya jelek. Kalau seperti itu terjadi seperti itu adalah pakannya jelek. Lalu apakah ada lagi selain hal tersebut, apa masih ada yang lain penyebabnya? Masih ada. Berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami di kandang saya ini, jadi hal kedua adalah karena ayam terlalu sering maksud saya begini. Jadi ayam bertelur misalnya sampai 10 hari. Setelah 10 hari selesai, dia mulai mengeram, telurnya diambil dan dia dikawinkan dengan pejantan lagi, kemudian bertelur lagi dalam jangka waktu 1 minggu atau 1 minggu lebih. Nah, kalau seperti itu, jadi jeda antara fase bertelur yang pertama ke fase bertelur yang kedua itu terlalu cepat. Jadi ayam tidak punya waktu untuk istirahat, indukan tidak punya waktu untuk istirahat, untuk memperbaiki tubuhnya, memperbaiki kualitas tubuhnya, untuk menyiapkan diri bertelur kembali. Nah, seperti itu. Nah, itu pernah saya alami ketika saya menggunakan mesin tetas. Jadi indukan saya biarkan bertelur sampai 10 hari, kemudian telurnya saya ambil, saya masukkan mesin tetas, saya tetaskan dengan mesin tetas, kemudian selang 15 hari setelah bertelur terlahir, itu saya kawinkan dengan pejantan, kemudian 1 minggu sampai 1 minggu lebih sedikit berikutnya, indukan sudah bertelur lagi. Nah, karena waktu jedanya itu sangat sedikit, sangat cepat, jadi hal itu bisa mengakibatkan mungkin sistem reproduksinya kurang maksimal mungkin ya. Jadi bisa mengakibatkan jeda dalam bertelur. Kadang misalnya hari ini bertelur, besok tidak. Kemudian besoknya lagi bertelur, besoknya lagi bertelur, besoknya lagi tidak. Acak. Jadi acak, tidak teratur. Dan ini juga akan sangat mengganggu dan ini tidak baik. Nah, itu adalah penyebab kedua kenapa indukan telurnya bisa mengacak seperti itu. Lalu solusinya seperti apa? Untuk yang pernah saya terapkan, solusinya adalah memang yang paling bagus, baik itu untuk produksi telurnya maupun
kesehatan indukan itu adalah kita memberikan jeda dari terakhir bertelur itu sekitar 10 hari. Jadi sekitar 10 hari itu baru dikawinkan dengan pejantan, baru setelah itu nanti pembentukan telur lagi dan siap bertelur lagi, seperti itu. Paling cepat 10 hari. Tapi tetap saja tergantung sama kualitas indukannya. Kadang ada indukan yang bagus, kadang juga ada yang indukan yang kurang bagus. Dalam artian sistem makannya dia pilih-pilih, kan ada ayam yang makannya dia terlalu pilih-pilih, kalau dikasih makan yang bukan pabrikan dan lain sebagainya. Nah, itu solusi kedua, jadi penyebab dan sekaligus solusi kedua yang bisa diterapkan berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami. Kemudian apakah ada lagi hal lain yang bisa mengakibatkan ayam kita bertelur acak seperti itu? Masih ada lagi, masih ada, yaitu mengenai dari apa ya, karakter atau sifat. Jadi memang ada juga indukan yang memang dia punya karakter seperti itu. Jadi bertelurnya tidak beres. Nah, itu ada juga indukan yang memang punya karakter seperti itu, walaupun dia nanti dikasih makanan yang bagus, kemudian sistem pemeliharaannya itu juga bagus, tapi tetap saja indukan yang seperti ini akan sering terjadi atau sering bertelurnya ngacak. Nah, itu solusinya, salah satu-satunya solusi untuk ayam indukan yang seperti itu ya harus diganti, karena memang tidak bisa, itu sudah gen. Nah, seperti itu gen, jadi keturunan ya, keturunan dia nggak pinter bertelur itu. Karena ada juga indukan yang telurnya bagus, dia pinter bertelur, telurnya bagus, tidak ngacak, tapi tidak bisa mengerami, dia kurang pintar kalau mengerami. Ada juga yang pandai dia mengerami, tapi telurnya sedikit atau telurnya ngacak. Nah, seperti itu bisa terjadi, dan solusinya harus diganti. Indukan seperti itu harus diganti. Maka memang dalam memelihara ayam, khususnya ayam kampung atau ayam Bangkok, itu memang pemilihan bibit atau indukan yang pertama kali itu memang hal yang paling sulit dan perlu perjuangan. Kalau saya bilang seperti itu, saya biasanya sortir itu ngambil dari pasar untuk indukan ayam kampung asli, ayam kampung biasa, sortir dari pasar. Setelah itu baru saya ambil keturunannya. Nah, itu. Jadi kita tidak bisa mengandalkan satu ngambil indukan langsung terus hasilnya bagus, itu tidak. Nah, seperti yang ini yang sedang saya pegang ini adalah ini masih darah ya, baru sekali bertelur ini, dan badannya lumayan sangat bagus ini. Sebentar. Nah, ini baru pertama kali ya. Ini baru pertama kali bertelur dan bodinya bagus benar. Badannya bagus, Bangkok ini sebenarnya. Badannya bagus, tinggi, besar, dan ini telurnya juga lumayan. Telurnya besar-besar. Wah, ini mantap sekali ini. Tapi ini masih muda, masih muda sekali ini. Sama yang di bawah itu, yang keriting itu masih tua itu. Badannya jauh. Nah, tuh seperti itu. Jauh sekali ini ya. Nah, itu tadi mengenai karakter atau gen yang bisa dibawa oleh seekor indukan ayam. Nah, itu nakal itu. Nah, jadi untuk teman-teman semua ya, untuk rekan-rekan yang sedang mulai beternak ayam kampung, kemudian mengalami hal seperti ini, mengalami indukannya bertelurnya jelek, buruk,
berjeda-jeda seperti itu. Nah, itu salah satunya bagaimana cara mengatasinya seperti yang sudah saya uraikan tadi, yang sudah saya jelaskan. Tapi saya akan ingin mengingatkan bahwa itu tadi hanya berdasarkan pengalaman saya. Kemungkinan besar ya masih ada sesuatu yang tidak bisa pas 100%, tapi layak untuk dicoba karena kemungkinannya selama yang saya alami seperti itu. Jadi yang pertama itu karena asupan nutrisinya sangat buruk, ya. Asupan nutrisinya sangat buruk. Kemudian yang kedua karena terlalu cepat, harus bertelur terus dia, jadi ada jeda. Kemudian untuk tambahan lagi, bisa juga hal seperti itu terjadi karena kualitas pejantan yang kurang bagus. Bisa saja karena begini, karena misalnya perbandingan antara pejantan dan betinanya itu tidak imbang. Satu pejantan lebih dari 5 ekor betina, nah itu juga kualitas telurnya dia akan buruk. Kualitas telurnya dia akan buruk. Jadi paling tidak ada 3 hal tersebut yang harus kita perhatikan kalau kita punya masalah mengenai telur itu, indukan yang bertelur seperti itu. Nah, paling tidak 3 hal tersebut bisa dipertimbangkan. Nah, saya rasa cukup sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai penyebab ayam bertelur 2 hari sekali. Mudah-mudahan dengan adanya pembahasan yang saya lakukan ini, masalah yang terjadi pada indukan ayam yang rekan-rekan miliki bisa teratasi dan indukannya segera bertelur banyak dan tanpa jeda. Nah, itu saja. Terima kasih telah mengikuti video saya sampai selesai. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Saya akan terus membagikan hal-hal menarik, penting yang bisa kita manfaatkan di kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi terima kasih, sampai bertemu pada video berikutnya. Salam peternakan maju.